Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 271, jika aku jadi kamu, aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti itu. Mukiki membuat orang-orang merasa bahwa dia seperti landak. Ada duri di sekujur tubuhnya untuk menjauhkan orang-orang darinya. Bagi Mukiki, dia hanya tertarik pada studinya dan Seng Xiao. Bagi orang lain, dia adalah gadis yang sangat keren. Tidak banyak gadis yang bisa begitu percaya diri dan mandiri seperti dia. Dan karena itu, banyak gadis yang menjadi penggemarnya. Sebelum bertemu Seng Xiao, Mukiki lemah dan rapuh. Namun sejak bersama Seng Xiao, kepribadiannya banyak berubah. Xiao Chenhao tidak menyangka Mukiki akan bereaksi secepat itu. Dia telah mempersiapkan banyak hal yang belum dia perlihatkan. Tapi tidak apa-apa, dia suka saat Mukiki terpicu. Tak lama kemudian, berita tentang insiden Mukiki yang akan memperingatkan Xiao Chenhao tersebar di seluruh kampus. Banyak gadis membicarakannya. Sebagai mahasiswa baru, Mukiki sudah bertingkah keren. Bukankah dia terlalu mencolok? Saya telah melihat banyak gadis menggunakan kepolosan dan kebaikan mereka sebagai alasan untuk menggoda orang lain. Namun sekarang melihat Mukiki begitu gigih dalam mempertahankan cintanya, saya jadi terkesan. Dia tidak bodoh, oke. Dia sudah punya putra mahkota, kenapa dia jatuh cinta dengan seorang pang di sekolah? Saya sangat menyukainya. Dia pernah mengejutkan saya ketika dia memilih untuk belajar ilmu forensik. Dengan hasil ujiannya, dia bisa saja memilih fakultas terbaik di Universitas Sengting. Benar sekali. Berapa banyak dari kita yang benar-benar bisa hidup seperti dia, begitu setia pada dirinya sendiri. Akibat insiden tersebut, persepsi para siswa terhadap Mukiki pun berubah. Selain itu, orang-orang sudah menganggapnya sebagai orang yang tidak biasa ketika ia memilih jurusan ilmu forensik. Kini setelah ia mengambil jurusan tersebut, citranya sebagai wanita yang keren pun terbentuk. Dia selalu pulang tepat setelah bel berbunyi. Meski begitu, dia tetap bisa mendapat nilai A+ di semua mata pelajaran yang diambilnya. Tidakkah Anda akan terkesan? Selain itu, ia unggul dalam mata pelajaran yang tidak disukai sebagian besar gadis. Menurutku, peringkat gadis paling menarik di Sengting harus diubah. Tolong hapus nama-nama gadis cantik yang tidak punya otak itu. Kami punya banyak gadis cantik dan pintar di sini. Tentu saja, Mukiki tidak mendengar satupun pembicaraan ini. Dia tidak peduli bahkan ketika dia mendengarnya. Seng Xiao sedang duduk di kantornya di Huangyao sambil menonton video yang direkam dan diunggah oleh seorang siswa yang menyaksikan kejadian Mukiki memperingatkan Xiao Chenhao. Dia tersenyum penuh kemenangan dan memperbesar video itu. Dia pasti tidak menyia-nyiakan cintanya pada gadis kecil ini. Dia berbicara seperti seorang ketua yang sedang bersumpah di depan orang banyak. Dia bisa merasakan ketakutannya akan kehilangan hubungan yang berharga dengan Seng Xiao. Jadi, Seng Xiao sama sekali tidak khawatir jika ada orang ketiga yang mencoba masuk di antara mereka. Karena hati gadis kecil itu sepenuhnya miliknya. Jing Yun dapat melihat bahwa suasana hatinya sedang baik. Dia menyerahkan dokumen itu kepadanya dan berkata, pria yang kamu inginkan sudah siap. Aku dapat mengirimnya ke Seng Mansion kapan saja. Apa yang kamu tunggu? Ini hadiah yang bagus, tentu saja kita harus mengirimkannya ke Seven Sisters sesegera mungkin. Saya khawatir kita tidak bisa menjelaskan hal ini kepada ketua lama. Sudah kubilang, orang yang memulainya akan menderita. Karena kakek yang memulainya, maka dia tidak bisa menyalahkanku karena telah menyebabkan masalah pada kakak ketujuh. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang membuat Kier tidak senang melarikan diri. Karena tidak ada yang berpikir untuk melepaskanku. Jika kakak ketujuh tidak takut pada masalah, mengapa aku harus takut? Dipahami. Meskipun Seng Minggui tahu bahwa Seng Xiao tidak patuh hukum, dia pikir Seng Xiao tidak akan berani melakukan apapun padanya di hadapan kakek Seng. Namun, dia terlalu percaya diri dan telah membuat penilaian yang salah tentang Seng Xiao. Malam itu, kakak ketujuh makan malam bersama keluarga dan kembali ke kamarnya. Ia menanggalkan pakaiannya dan berjalan ke kamar mandi. Namun, ketika ia menyadari ada seorang pria asing berbaring di bak mandinya, ia berteriak kaget. Ia mengenakan gaun tidurnya secepat kilat dan pergi mengadu kepada kakek Seng sambil menangis. Setelah kakek Seng mengetahui hal ini, wajahnya berubah. Dia marah. Papa Seng segera menelepon Seng Xiao. Omong kosong apa yang telah kamu lakukan? Kembalilah ke sini sekarang juga. Seng Xiao terkekeh. Dia sudah mengantisipasi panggilan telepon itu. Dalam perjalanan, air mata mengalir deras di wajah Seng Minggui seperti sungai yang meluap dari bendungan. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis. Bagaimana mungkin dia tidak menangis setelah kejadian seperti itu menimpanya? Dan karena itu, kakek Seng sangat marah. Namun, Mama Seng dan Seng Minglan berdiri di samping dan saling bertukar pandang. Jika bukan Seng Minggui yang bertindak berlebihan, Seng Xiao tidak akan pernah bertindak. Dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya. Namun, karena dia telah bertindak, itu berarti Seng Minggui pasti telah melakukan sesuatu yang lebih buruk.
Mengapa kamu terburu-buru? Mu Qi bingung. Jadi dia bertanya kepadanya setelah dia mengakhiri panggilannya. Tentu saja kita akan menonton drama yang bagus. Kemudian, Seng Xiao menginjak gas. Mereka segera tiba di rumah Seng. Saat mereka masuk, semua keluarga Seng sudah duduk di ruang tamu. Seng Xiao berjalan ke ruang tamu sambil bergandengan tangan dengan Mu Qi. Ketika Seng Minghui melihat mereka, dia mulai menangis lebih keras. Kakek, kamu harus memberiku keadilan. Kakek Seng mengetuk lantai dengan tongkatnya dan menunjuk Seng Xiao. Dia berteriak, kamu keterlaluan. Kakak ketujuh adalah seorang gadis. Bagaimana kamu bisa membiarkan seorang pria asing menggodanya? Kamu sudah keterlaluan kali ini. Seng Xiao menyuruh Mu Qi duduk di samping Mama Seng dan menoleh ke arah kakak ketujuh. Sudah kubilang. Kalau kakak ketujuh tidak melakukan apa-apa, ini tidak akan terjadi. Kau benar-benar tidak sopan. Dia sepupumu yang lebih tua. Bagaimana dia bisa menikah setelah ini? Kakek. Kakak ketujuh meratap lebih keras. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan melakukan hal yang begitu kejam kepada sepupumu. Aku mengakuinya. Aku memang binatang buas, kata Seng Xiao kepada kakek Seng. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya dari saku dan melemparkannya ke depan kakek Seng. Kalau begitu, aku ingin bertanya kepada kakak ketujuh hari ini juga. Kamu menyuap para siswa di Sengting untuk merusak reputasi Mu Qi. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apakah kamu mencoba membuat semua orang percaya bahwa dia menggoda pria lain dan membuat keluarga Seng kehilangan muka dan kemudian kamu dapat mengusirnya dari keluarga Seng? Kakek, bisakah kamu menjelaskan tindakan macam apa ini? Ya, aku akui aku keterlaluan karena mengirim hadiah itu ke Seven Sister. Tapi bagaimana dengannya? Dia telah melakukan banyak hal kotor di belakangku. Apakah itu yang seharusnya dilakukan sepupu yang lebih tua? Kakek, apakah kamu memiliki standar ganda? Wajah kakek Seng memerah. Meskipun begitu, kamu harus berbicara baik-baik padanya saat dia melakukan kesalahan. Kenapa kamu harus melakukan ini padanya? Ketika dia mencoba menyakiti Kier, apakah dia datang dan berbicara kepadaku? Ngomong-ngomong, aku sudah memperingatkannya. Tidakkah kalian semua tahu bahwa aku adalah pria yang menepati janjinya? Aku hanya memberi kalian peringatan kali ini. Lain kali, tidak akan seperti ini lagi, saudari ketujuh. Nada bicara Seng Xiao dingin. Sebagai seorang Seng, kamu pasti tahu itu. Apa yang kamu pikirkan untuk mengeluh tentang hal ini kepada kakek? Jika aku jadi kamu, aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti itu.